Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 10 Agustus 2026 hari Senin, yang dimana ini adalah untuk di minggu kedua di bulan Agustus 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di share ke yang lain ya. Oke, bagaimana kemarin pada saat NFP? Ya, ini NFP-nya memberikan kita tegak lurus lumayan sih sebenarnya ya. Yang dimana kemarin pada saat saya buat analisa ya kan, selama harga itu masih di bawah 4275, tendensinya ini adalah setengah-setengah 15 menit dan H1 bearish. Tapi sekalinya ini melakukan change of character di atas 4275, itu akan membuat semua time frame kembali bullish, dan benar aja sekalinya dia ngebuat change of character di sini, market itu tidak pernah turun. Bahkan setelah NFP marketnya terus naik dan terus naik sampai hampir yang namanya kena angka daily di 4375 ya. Padahal kemarin kalau kita lihat itu dari data NFP-nya itu lumayan, bisa saya bilang cukup ada drama ya. Jadi kalau dibilang jumlah orang yang bekerja dari sektor selain pertanian itu setiap bulannya ternyata untuk di bulan Juli itu mengalami penurunan sebanyak 23.000. Dan ini penurunan yang cukup lumayan besar setelah di bulan Maret 2026 ya. Ini kan kalau nggak salah 2026 bulan Maret ini itu akibat dari government shutdown. Nah ini tiba-tiba yang namanya NFP-nya bisa minus 23.000. Saya juga heran apa yang menjadi penyebabnya. Apakah hanya karena dari harga minyak yang naik atau apa? Itu saya pribadi belum cari ya kan. Sektor apa saja yang mempengaruhi ini. Cuman dari data yang bisa dilihat sekilas ya kan, dari yang bisa dilihat detailnya sekilas itu kan. Kalau dilihat di sini data NFP-nya itu kan terbagi jadi banyak ya kan. Kalau yang dilihat di sini itu adalah yang lumayan berkurang adalah government payroll. Jadi dari sektor pemerintah itu lumayan ada pengurangannya ya kan, dari minus 10 ternyata minus 53.000. Padahal dari sektor manufacturing dan juga private itu bisa dibilang masih stabil ya kan, tidak terlalu sampai minus. Yang hanya lumayan berkurang itu adalah dari sektor government aja ataupun dari sektor pemerintah. Dan dari yang lain ya kan, yang kayak kesehatan dan sebagainya, anak muda dan sebagainya itu saya belum belum cari. Ini hanya sekilas yang bisa kita lihat berdasarkan kalender ekonomi aja. Jadi kan di sini NFP-nya itu minus 23.000. Di sini yang lumayan yang memberikan efek itu adalah dari government payroll-nya, yaitu hanya minus 53.000. Itu lumayan sih ya kan. Jadi kalau sudah lumayan kayak begini, itu memberikan suatu statement yang negatif sebagai USD ya kan. Walaupun kalau kita lihat data tingkat pengangguran itu drop ke 4,1%. 4,1 itu merupakan rekor terendah semenjak 1 tahun terakhir. Karena terakhir 4,1 itu adalah di bulan Juli 2025. Ya, pas setahun yang lalu. Jadi ini bisa dibilang angka tingkat pengangguran 4,1 itu bisa dibilang angka yang cukup lumayan ya kan, walaupun sekali lagi juga NFP-nya minus 23 dan tingkat pendapatannya ataupun average hourly earning-nya itu bisa dibilang turun untuk yang bulanan, dan juga yang tahunan juga turun sedikit. Jadi sekali lagi ini heran ya kan, NFP-nya ini minus sampai 23.000, government payroll-nya minus 53.000, atau nggak bisa dibilang tidak ada penambahan ya kan, bahkan berkurang. Tapi kenapa dari tingkat penganggurannya yang persen itu malah turun ke 4,1, rekor selama 1 tahun terakhir. Ini sebenarnya memberikan dilema ya, memberikan dilema yang dimana ya udah ini tercermin dari dampak di chart, bahwa kalau kalian lihat 5 menit sebelum news itu kita mendapatkan gold itu kan turun 20.25 ya kan, dia drop sampai 4301, dan setelah NFP keluar marketnya jebret tegak lurus naik ya, tegak lurus naik. Tapi ini hanya bertahan selama 10 menit atau nggak bisa dibilang 15 menit. Jadi kalau kalian lihat candle 15 menit setelah NFP, ini hanya satu candle NFP
Setelah 15 menit, marketnya kembali lagi turun sampai ke 4325 dan sampai sesi Jumat selesai itu marketnya masih diam di tengah. Jadi ini bisa dibilang ya, NFP di bulan Juli NFP di bulan Juli itu bisa dibilang NFP yang cukup ada konspirasinya. Saya pribadi sih bisa bilang gitu, ya kan? Karena itu agak sedikit aneh. NFP-nya lumayan drop, government payroll juga lumayan drop. Tapi tingkat pengangguran malah turun ke 4,1. Ini bisa dibilang sedikit ada konspirasinya lah, agak kasarnya gitu kan. Dan ini ya udah tercermin, marketnya terbang ya, walaupun ya totalan dari hari Jumat kemarin XAUUSD itu kan sudah terbang sejauh berapa ya total ya. Naiknya sampai 3% sendiri. Jadi ya mungkin bisa dibilang wajar, dia itu nggak nyampe 4375 dan kemudian turun. Dan sebenarnya itu juga tercermin dari indeks dolarnya sih sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian lihat indeks dolar setelah NFP, pada saat NFP itu hanya turunnya tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar. Hanya minus 0,47%. Ini hanya pada saat NFP doang, candle NFP doang ini. Jadi market di sini agak bingung awalnya ya kan. Oke, market bilang minus 23.000 NFP-nya. Oke, hajar. Jelek ternyata. Tapi setelah dicerna lebih baik dan ditelaah lebih lanjut, yang memberikan dampak lumayan hanyalah sektor pemerintah. Ya. Dan kemudian untuk yang private ini masih lumayan tinggi. Payroll manufacturing masih oke, dan ternyata tingkat penganggurannya itu turun 4,1 dan dicek juga 4,1 itu adalah rekor setahun terakhir. Jadi marketnya mikir ya kan, ini dengan adanya NFP minus 23.000 apakah cukup untuk yang namanya menjadikan suatu acuan bahwa untuk di bulan depan September itu The Fed akan ada rencana pemotongan suku bunga atau tidak? Ya, karena ini agak timpang tindih. NFP-nya minus 23, ini 4,1. Tidak sejalan gitu kan. Ya udah, ini marketnya bisa dibilang menjadi agak ambigu setelah NFP keluar. Ya, dia turun, naik dan stabil, dan kalau dilihat ini sekarang indeks dolarnya mulai merangkak naik lagi. Karena saya rasa kemungkinannya market lebih memilih melihat tingkat pengangguran yang lumayan ekstrim turun, bahkan akselerasi turun. Ya, dari yang 4,4, 4,3, 4,2, 4,1 ini akselerasi turun bisa saya bilang. Karena ini The Fed mengacu kepada tingkat pengangguran, ya bukan jumlah tingkat yang bekerja, dan juga dari PCE dan juga inflasi gitu kan. Jadi dengan adanya 4,1 di sini, saya rasa ekspektasi The Fed untuk potong suku bunga ataupun ada kemungkinan naikin suku bunga, saya rasa itu tidak terlalu berpengaruh karena sekali lagi hasilnya kan mix di situ ya. Dan kalau dilihat update terbaru untuk masalah Fed suku bunganya, untuk di September itu sekarang adalah masih 5643 ya. Ini kemungkinan akan masih flat di 3,5 sampai 375, dan ini kenaikan suku bunga 25 basis point itu sebesar 43,4%. Oke. Nah, tetapi ingat tidak cukup hanya NFP saja. Untuk di minggu ini kita mendapatkan katalis yang penting juga, yaitu adalah CPI nanti di hari Rabu. Ingat, ini adalah CPI untuk di bulan Juli 2026 ya. Jadi ingat, selama bulan Juli kita tahu harga minyak itu adalah tembus sampai $90 per barel. Jadi kemungkinannya ini CPI di hari Rabu bisa saja akan lumayan naik. Tapi sekali lagi itu masih hari Rabu ya. Kita juga perlu lihat bagaimana karakteristik market ke depannya. Oke? Nah, sekarang bagaimana? Jadi kalau kita lihat karena ini sudah penutupan minggu ya kan, jadi otomatis kita ngelihat dari time frame weekly ya. Jadi kalian ini sudah kembali lagi bullish semua, dan ini change of character selesai. Dan ini M15, ini H1 ya udahlah ya. Ini breakout structure ya, ini masih diamin aja dulu ya. Di atas di sini saya diamin aja dulu ya. Kita ke weekly dulu. Oke. Weekly kalau kita lihat, yes, kita mendapatkan satu-satunya bullish Marubozu bisa dibilang, atau nggak bullish engulfing, satu-satunya setelah kapan terakhir bullish engulfing di sini ya, November 2025.
Ini merupakan bullish engulfing pertama atau enggak ya pertama kalinya semenjak November 2025. Dan apakah ini akan menginisiasi adanya potensi untuk weekly kembali back to bullish? Sebenarnya sih ya, memang kemarin saya udah infokan bahwa kalau sekiranya untuk masalah weekly, kita kan di sini kepastiannya ada di candle close di 4246. Market juga beneran close tinggi di sana gitu kan. Dan secara weekly pun secara line chart marketnya itu sudah lebih tinggi daripada high yang ada di sini. Ya. Dari segi line chart dia sudah ngebuat high yang lebih tinggi daripada ini. Cuman sekali lagi, secara bentukan candlesticknya weekly itu masih dalam kondisi low, lower high, lower low, lower high dan lower low. Ya, dia masih dalam kondisi satu swing yang besar dari harga 4890 sampai terendahnya itu di 4 berapa ini? 3941. Jadi secara weekly besar banget, ini adalah masih seperti ini garisnya. Ya, secara swing pergerakan masih seperti ini. Dan kalau ditarik dengan menggunakan Fibonacci dari swing terakhir dari sini sampai sini, ya, maka didapatlah ini marketnya sudah kena 38,2 dan hampir 50% dan hampir dari segi daily melakukan change of character. Ya, untuk sekarang boleh saya bilang masalah weekly batas utama itu adalah ada di 4,5. Ya. Bukan yang ada di 4200 di sini atau enggak di kisaran 4330 enggak sih. Menurut saya untuk dari segi weekly supaya kita beneran valid, beneran back to potensi back to bullish ya. Kuncinya ada di 4,5. Ya, di sini. Ini merupakan kuncian area weekly yang dimana ini sudah dites berkali-kali dan ini sudah menjadi validasi. Oke. Jadi kan awalnya marketnya berhenti di sini di Desember 2025, dia berhenti di sini, turun, breakout lari, retest naik, kemudian berhenti di 4,5 selama 3 minggu, kemudian dia retrace naik sampai akhirnya dia turun lagi di 4,5 ya kan berminggu-minggu dari April, Mei ya kan sampai akhirnya di akhir Mei sampai di awal Juni dia breakout di bawah 4,5, dia langsung turun selama bulan Juni sampai ke 4.000. Jadi ini bisa dibilang 4,5 akan menjadi titik putar apakah market akan memilih secara weekly tembus naik ke atas terbang sampai mungkin 5.000 lagi atau ini akan menjadi validasi beneran harga selama tidak di atas 4,5 secara weekly tendensi bearish akan masih menghantui di pasar. Ya. Jadi memang sekiranya minggu lalu kita beneran ini adalah bullishnya kencang sekali nggak ada obat ya kan. Kencang sekali nggak ada obat, cuman sekali lagi weekly ini masih berbahaya karena ingat weekly kan masih kondisinya bearish seperti yang sudah saya infokan juga kemarin di hari Jumat atau nggak di hari Senin minggu lalu. Selama dia ini masih berkutat di area ini ada teori yang namanya adalah uptrust yang dimana itu adalah ketika dia turun melakukan konsolidasi, ketika dia naik tapi ketika dia naik tidak ada kelanjutan kenaikan dan justru dia bisa melanjutkan penurunan. Atau enggak bahasa kerennya adalah ini adalah akumulasi, naiknya hanyalah manipulasi dan ini akan melanjutkan penurunan untuk distribusi ke bawah. Ya, ingat secara weekly kita masih dalam tegak lurus ke bawah seperti ini. Ya, kita start dari April 2026, market itu adalah masih bearish ke bawah. Oke, jadi kalau dilihat ini ya ini kita sudah mulai retracement ke atas, tengah kita sudah mulai bullish, pandangannya mungkin bukan di weekly. Ya, bukan di weekly. Weekly mengatakan indikator mengatakan stokastik sudah mulai nge-cross ke atas dan sudah mulai meninggalkan zona oversold. Hanya saja RSI-nya sekarang nabrak 50 untuk pertama kalinya. Ya. Jadi RSI-nya ini nabrak 50 setelah dia breakout terakhir itu adalah di Juni 2026. Ya kan di sini dia breakout nih. Dia kan berhenti di 50, breakout, ya kan tidak pernah retest dan sekarang ini dia retest di 50. Ini sebenarnya menjadi dilema. Secara stokastik dia mulai nge-cross, hanya saja dari segi RSI-nya dia ketabrak 50 selaku resisten pivotnya. Jadi inilah kalau dilihat dari segi weekly, ya kan, potensial dia melakukan yang namanya retracement naik ada,
Hanya saja kalau dicari ya ini kalau apakah sudah valid banget dan sebagainya, ini jujur masih tanda tanya sebenarnya. Oke? Asalkan tadi selama harga masih di atas selama harga masih di bawah 4,5, menurut saya tekanan bearish itu akan masih menghantui di pasar. Ya. Ini berarti target-target saya ini kan saya hide dulu ya, karena ini sudah sangat terlalu jauh di sini. Berarti teori yang dimana harga turun sampai ke 3,5 berarti tidak berlaku lagi dong. Ya, mungkin saja tidak berlaku, mungkin saja bisa nanti. Ya, nah kita tidak tahu. Oke, sekarang kita ke daily sekarang. Daily bagaimana? Ya udah, roadmapnya ini masih sama ya. Daily ini masih tendensinya adalah bullish. Berarti sekarang semua time frame adalah bullish menurut saya sih. Iya. Coba kita nanti lihat ya, karena ini hanya pandangan sekilas ya setelah NFP. Kita kembali lagi ke daily. Kita ke daily sekarang. Dari segi daily, kalau kita lihat sekali lagi, market ini secara swing besar dia masih belum ada melewati 4382. Jadi tendensinya walaupun ini nanggung banget ya kan kemarin malam itu, ini nanggungnya beneran nanggung hanya lagi 106 pip sampai atas, tapi ya udah selama dia tidak lewat itu tidak melakukan yang namanya change of character ataupun sweep. Walaupun di atas di sini kita mendapatkan yang namanya area supply segede gambreng di sini ya. Drop drop base drop, area supply base yang sangat gede di sini. Area dari 44 sampai 4,5 ini gede sekali. Jadi ya udah. Ini merupakan bisa menjadi area tahanan yang menurut saya kemungkinannya ya. Ini kalau dia naik dia akan sweep 4375 secara cepat. Ketika dia nanti cepat ke atas kena area supply, ada kemungkinan dia akan lanjut drop ke bawah secara kencang untuk melakukan daily retracement. Ingat, daily ini kita masih tegak lurus semenjak dari 4018 ya, dari sini dari 4018 sampai ke 4371 itu belum ada koreksi sama sekali dari segi daily. Dan ini pun masih sama yang dimana kita mendapatkan daily fair value gap juga ya kan di sini. Dan ini adalah retest dari break of structure. Jadi dari segi daily ini masih sama. Adapun penurunan ini akan masih dianggap sebagai bearish retracement doang. Ya. Jadi kalau dia turun ya udah kalian tinggal tunggu aja, bisa di 4.200 atau nggak sesuai analisa di hari Jumat kemarin, tunggu di sini atau nggak di mana itu juga boleh. Ya. Indikator mengatakan stokastik ya ini sudah masuk ke dalam hampir masuk ke dalam zona overbought, hanya saja apakah kuat untuk masuk ke zona overbought ya, karena terakhir kali dia masuk ke zona overbought itu adalah pada saat di April tanggal 15 ya. Ini kan kalau kita lihat selama tanggal 14 April sampai di 20 April itu hanya selaku 6 hari doang ya, atau enggak ya 4 hari trading lah. Ini kan bisa dibilang start dari Selasa dan ini terakhir di hari Senin. Jadi dia itu diam di zona overbought tidak lama ya, tidak lama kemudian dia drop lagi ke bawah. Jadi kalau ini dia justru tidak kuat masuk ke zona overbought dan justru dia nabrak 80 dan muter, dan itu diikuti oleh RSI-nya yang juga sama-sama tidak kuat bertahan di atas 60, potensial besar dia melakukan retracement ke bawah akan terjadi. Dan kemungkinan jika memilih untuk lanjut bearish ke bawah kencang, saya rasa itu bisa possible juga akan mengikuti weekly-nya yang dimana ini masih bearish dan daily secara yang besar kita juga belum ngelewatin 4382 itu ya. Jadi kalau kalian ngelihat ini secara pendek ya ini adalah bullish sekali lagi, yang dimana ini adalah dari 4018 sampai 4371. Oke. Tapi kalau mau versi yang besar adalah dari sini sekarang ya. Ini berarti liquidity akan saya hapus dulu. Jadi ingat ya perjalanannya, ini adalah low, lower high, dan lower low. Versi besar. Versi yang agak besar, high, low, high. Jadi bisa ada 2 swing Fibo yang bisa kalian pakai secara daily. Daily yang bisa dipakai swing Fibo berarti dari sini sampai sini ya, karena akan mengikuti yang namanya pergerakan market structure-nya.
atau memilih yang dimana mengikuti internal market structure-nya. Kalau internal market structure-nya berarti ya udah, yaitu adalah high. Sorry, bukan di sini. Di sini ya. Dia ngebuat high, low, dan high. Berarti Fibonacci-nya juga bisa ditarik dari sini ke sini. Tuh. Bisa ada dua, ya. Yang dari paling besar dari sini dari 3957 sampai atas, atau dari yang internalnya dari 4018 sampai paling atas. Dan kalau kita pakai overlap ataupun kita cari biar sama gitu kan ya. Jadi kalau kita tabrak atau enggak tempel biar sama. Kalau dilihat ini 50% dari yang besar itu adalah 61,8 dari yang pendek. Ini kalau bisa dibilang mepet-mepet ya lumayan mepet sih sebenarnya, ya kan? Karena kan jarak dari 4018 sampai 3958 tidak begitu jauh. Jadi kalau dicari area penumpukannya ya, ini penumpukannya sebenarnya ada di 41 sih. Kisaran 4110 sampai 4100 penumpukannya yang paling dekat di sini. Atau enggak ya di sini, 4160 sampai 4170 di sini. Ini penumpukannya lebih make sense terjadi pembalikan sebenarnya. Dan kalau ini adalah titik nolnya 4371-nya. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah ini bisa putar balik. Bukan putar balik, ini bisa geser Fibonacci-nya, ya kan? Oke, itu dari segi daily tetap tidak berubah. Sekarang kita ke H4. Sebelum saya lanjut ke H4, daily kita mendapatkan ini adalah area resisten, ya kan? 4375. Ini yang masih valid menjadi area resisten untuk saat ini. Jadi selama harga tidak bisa melewati 4375 dan juga tidak melewati 4382, tendensi bearish itu masih berlaku. Nah, untuk sekarang di mana kita bisa pakai masalah daily support. Kalau dilihat ini sebenarnya untuk masalah daily support saya agak ambigu sih ya, di mana area yang bagus. Awalnya sih saya mau pakai yang di sini. Ya. Awalnya saya mau pakai kisaran 4245 ya. 4245 saya awalnya mau pakai, cuman secara histori kemarin pada saat 10 Juni dan 15 Juni ini dia bolak-balik, dia langsung ya sekali jebret ke bawah jauh, sekalinya dia tembus ke atas juga jauh sekali. Saya juga dilema nih mau yang pakai yang mana gitu kan ya. Karena sekali lagi pada saat di awal Juni kemarin itu marketnya ngebuat ya tidak bagus lah pergerakannya. Tidak smooth. Oke. Kalau saya paksa di 4270 pun juga sama. Ini jebol dia turun, jebol naik terlalu jauh, ya kan? Jadi untuk masalah daily support saya rasa agak sulit, ya. Daily support agak sulit karena sekali lagi ini agak sulit. Mungkin di sini ya kita pakai kalau harga terbaru ya. Kalau kita pakai harga terbaru tidak perlu ke belakang jauh sekali. Saya rasa 4300 akan menjadi make sense. Ya. Ini kan awalnya H4 4300 ya. Ini apa ya? Sebentar. Oh, ini H4 4300. Oke, sebentar saya delete dulu ya. Saya ulang. Saya rasa ini daily oke deh sepertinya ya. Sepertinya daily 4300 itu akan menjadi make sense. Jadi masuk akal untuk menjadi area support di time frame daily sekarang. Ya, jadi kalau dilihat ini kan marketnya breakout 4300 dan ini belum retest juga 4300. Jadi untuk sekarang area supportnya yang minor atau enggak yang immediate support gitu kan, bisa dibilang di 4300. Jadi untuk sekarang kalau daily-nya tidak bisa di bawah 4300 ya, tidak close di bawah 4300, saya rasa penurunan untuk terjadi retracement belum terjadi. Tapi kalau daily bisa tutup di bawah 4300 berarti daily retracement akan terjadi. Mungkin sampai 4200 bisa atau enggak sampai sini. Jadi kalau ada yang mau cari sell, sekali lagi kalau ada yang mau cari sell lebih baik sekarang tunggu 4300 lewat dulu dari segi daily. Setelah itu baru kalian bisa cari sell. Ya. Sekarang kita ke H4. Untuk H4 kalau dilihat ya,
H4 di sini kemungkinannya jaraknya ini pendek ya. Kayaknya ini divergent deh, karena ini jaraknya pendek sih. Coba ya. Ya, ini kemungkinannya ada bearish divergent secara 4 jam. Secara 4 jam potensialnya ini adalah bearish divergent, dan ini juga akan dikonfirmasi oleh langsung 2 indikator. Stokastik iya, dan juga secara RSI juga iya. Tuh. Dan secara chart ya udah kalian bisa lihat sendiri dia membuat higher high. Kapan ini akan valid divergentnya? Ini akan hanya valid jika secara stokastik dan RSI-nya keluar semua dari zona overbought. Dan kalau dari segi chart bagaimana? Kalau dari chart sendiri, memang sih ini secara H4 kita masih bullish banget ya kan. Ini sih tidak dipungkiri H4 kita bullish banget. Kayaknya sih ya, kalau H4 di sini, ini kan kita mendapatkan fair value gap paling dekat di H4. Ini kan sekarang marketnya sedang bermain-main di fair value gap H4 ya kan. Cukup ekstrim adalah kalau kondisinya H4 di sini dalam kurun waktu lagi 4 jam ini ya, ini close di bawah fair value gap H4. Kalau dia close di bawah fair value gap H4, ini kemungkinannya H4 akan terjadi yang namanya bearish divergent tadi ya kan. Kalau sudah terjadi bearish divergentnya dan berarti marketnya potensial untuk lanjut turun bisa terjadi, iya, potensial bisa lanjut turun. Hanya saja sekali lagi secara structure kita masih dalam bullish trend. Jadi apapun penurunan H4 ini juga bisa dianggap hanya sebagai retracement doang. Ya, jadi hati-hati. Jadi memang potensial terjadi yang namanya bearish divergent iya, stokastik RSI iya. Cuman sekali lagi strukturnya ini belum menunjukkan adanya bearish. Ya. Kalau ada yang nekat cari sell hanya mengandalkan H4 bearish divergent ya minimal lah ini fair value gap H4 lewat dulu lah. Apalagi di sini secara H4 kita juga bisa pakai area 42 berapa dikit ya. Kalau saya pakai di sini jauh sekali sih. 4309, 4315 ya. Waduh, ini agak dilema nih. Kalau saya pakai di sini 4323 sampai 42 ke wah ini agak jauh sih. Kayaknya segini deh. Tapi kurang gede sih. Kayak segini deh. Langsung. Ini saya rasa menjadi H4 support sih sebenarnya nih. Kalau dilihat-lihat ya. Apa ini sih tidak terlalu bagus nih areanya. Apalagi ini juga jebol ya kan. Jebol naik dan langsung drop ke bawah. Ini masih untuk H4 sih sebenarnya saya masih agak ambigu nih dimana kita bisa pakai untuk masalah supportnya ya. Lebih baik sih kalau kalian mau pakai ini adalah support daily nih 4300. Kalau mau pakai H4 garisnya atau enggak areanya kayaknya ini sih ya 43. Kita nggak usah lah terlalu jauh ke belakang ya. Kita pakai ini aja yang terakhir 4302. Ini kan sebagai resisten H4 ya kan. Resisten H4 di breakout sudah di retest dan dia naik. Dan ya, ini kalau marketnya bisa melewati ini juga, balik lagi ke bawah ya kan. Turun ke bawah, konfirmasi kalian cari sell ya nekat silahkan. Sekali lagi, ini H4 masih bullish loh ya. Adapun Fibonacci yang bisa di respect ya seperti ini. Kalau dia ngelewatin 50% berarti penurunan bisa sampai 61,8. Atau enggak bisa sampai 78,6 bisa ya kan. Bisa jadi. Jadi kalau ini nekat untuk cari sell hanya mengandalkan bearish divergent tadi, ya itu bisa syaratnya. Tapi kalau kalian ingin cari buy, ya ini sekarang adalah tinggal tunggu 4300 dites apakah masih ada kekuatannya atau tidak. Itu aja sih. Ya. Jadi kalau H4 dan juga untuk meretest daily 4300 di sini ya kan,
Kalau ada yang niat nanti ada yang beli terjadi konfirmasi buy, ya kalian masih bisa cari buy dengan target sampai 4375. Masih bisa. Tapi kalau misalnya ini nggak ada konfirmasi dan justru jebol terus ke bawah, ya berarti kemungkinannya ini akan bisa lanjut turun secara mengikuti koreksi di daily-nya. Ya, jadi kalau ngide untuk cari sell, minimal ekstrim banget H4 keluar dari fair value gap-nya ini supaya menjadi inverse fair value gap. Bagi yang agak aman, ya tunggu kalianlah di bawah 4.300 seperti ini. Tapi kalau di bawah 4.300 tadi kan Fibonacci-nya sudah dilihat ya kan, yang dimana bisa aja berhenti di 4230 bisa, 4270, 4280 gitu bisa. Enggak mungkin itu tidak ada konfirmasi sama sekali dan justru dia drop ke bawah jauh sampai sini, ya bisa juga marketnya, ya kan? Oke. Itu dari segi H4, ini tinggal menunggu aja sih. Entah ini bakal valid divergent atau enggak, ya hanya pasar aja yang tahu. Oke. Sekarang kita ke H1. Oke, sekarang kita ke H1. Kalau kita lihat secara time frame H1, memang kita tidak mendapatkan yang namanya Kita mendapatkan yang namanya internal structure-nya adalah bearish ternyata ya. Mana tadi roadmap-nya hilang dia. Roadmap, oh ini dia. Oke, tadi kan saya bilang retest 4.300 ya. Ini beneran ternyata di sini ada satu area base-nya ternyata. Red, tuh ya. Udah, jadi kalau ini misalnya dia di respect ya kan, berarti kan tembus sampai 4.300 lagi dikit ya kan. Terjadi pembalikan justru nanti kalian bisa buy di sini. Sekali lagi, secara H1 itu masihlah bullish ya. Tapi internalnya di sini kita sudah bearish. Wah, kayak ini semua kayak ini ya, sama kayak kemarin deh nih ya. Coba ya. Kenapa ini sekali lagi ya? Jadi sekali lagi 5H1 awalnya kan dia itu adalah high low, jauh banget ya kan. Sorry, kalau kita bicarakan swing ya. Jadi kan dia di sini high, low sekarang. Ini high, ini low, ini higher high. Sama kayak H4 tadi. Tapi kalau pakai pergerakan per satu candlenya, berarti kan di sini terjadi yang namanya break of structure. Dan ini break of structure pun sudah dites sebenarnya. Dan kalau kita lihat per satu candlenya kayak kemarin, berarti kan dia ini low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high, ya kan? Change of character, higher low, kemudian higher high. Nah, versi H1 supaya ini tervalidasi terjadi dua change of character, berarti harga perlu ada drop di bawah ini. Red. Ya. Supaya tervalidasi H4 dan internalnya H1 ini beneran bearish. Oke. Tapi kalau ditanya internal yang paling mini sekarang ya udah. Jadi sekali lagi H1 sekarang pergerakannya kan ini low, lower high, lower low. Sama kayak kemarin. Ya kan? Dia itu ngebuat low, lower high, lower low. H1 terjadi change of character sekarang adalah di sini. Tuh. Ya. Jadi kalau ada yang ide cari sell seperti yang tadi ya kan, di H4-nya, H4 tunggu di bawah 4.300 break, berarti secara H1 dia wajib di bawah 4282. Ketika dia sudah di bawah 4382, kalian cari retest konfirmasi, kalian bisa cari sell target sampai 4232 di sini, sampai ke area support selanjutnya. Sini yang valid ya kan? Itu bisa. Itu kalau ada konfirmasinya, kalau enggak ya jangan, gitu aja sih. Ya. Jadi untuk H1 sekarang sebenarnya bagaimana? H1 sih sebaiknya saya tulis ini bearish sih, karena untuk pergerakan terakhir ini adalah seperti tadi ya kan, low, lower high, lower low. Sudah ada low yang lebih rendah. Kecuali di sini tadi itu pada saat jam 9 itu marketnya masih di tengah-tengah kisaran 4336, 4340, mungkin saya tulis H1 ini adalah bullish. Ya. Kemudian 15 menit 15 menit sekarang ya, ini 15 menit sebenarnya bullish sih sebenarnya ya, kalau boleh ya kan. Kayaknya prefer saya tulis bullish aja deh kayaknya.
Ada ya. Ini kok banyak banget garisnya di sini. 15 menit. 15 menit sih bullish seharusnya ya kan. Kayaknya apa dikit saya tulis dikit ya enaknya ya. Bullish atau bearish enaknya nih saya tulis. Let's say bullish aja lah ya. Kita pakai pergerakan yang itu aja deh. Ya. Pergerakan yang ke belakang aja. Karena ini kayaknya masih terlalu dini sih. Ini juga baru 12 jam ya kan. Ini juga baru 12 jam dari sini. Ya, baru 12 jam. Kayaknya sih ini lebih baik ditulis bullish ya. Ya, jadi 15 menit perjalanannya ya udah. Dia ngebuat high, higher low, higher high, higher low, higher high, diambil semua dan kemudian naik. Ya udah, terakhir untuk 15 menit supaya terjadi change of character di sini. Di bawah 4301. Itu. Dan di sini kita dapat immediate resistance di 15 menit. So, tuh ya kan? Ya udah. Untuk internalnya 15 menit ya sama kayak tadi di H1 ya kan, dia ngebuat low, lower high, lower low. Ya udah, ini kalau dia naik ngebuat lower high lagi, sebelum lower low lagi bisa jadi. Itu ya. Jadi untuk sekarang 15 menit H1 lebih baik saya tulisnya bullish sih. Jadi kalau dia pengen buy sih sebenarnya di sini areanya bagus buat buy sih. Karena ini merupakan area order blocknya di sini. Dan ya ini marketnya juga sudah naik. Kalau dicari konfirmasinya apakah ada, ya ada sih sebenarnya di sini ada bullish engulfing, kalian bisa entry naik, di sini ada bullish engulfing lagi, kalian bisa entry buy lagi, itu 2 kali nih. Jadi untuk sekarang ya ini kemungkinan sudah kita telat buat nge-buy. Jadi lebih baik kita kalau mau cari buy harapannya adalah market itu turun lagi sih supaya 15 menit ini masih bisa bullish. Tapi kalau dia mau cari buy di atas ya kan, kalau ada yang mau cari buy di atas ya mau nggak mau sih sebenarnya tunggu 15 menit ini change of character di sini sih, di atas 4358 baru nanti kalian bisa cari buy lumayan tinggi. Tapi hati-hati ya, ini 4375 dan ini H4 marketnya berada di dalam area supply. Saya lupa ngasih tahu nih ya, supply ekstrim di H4 red yang sebesar ini. Saya lupa ngasih tahu. Ini sekarang H4 market itu berada di dalam area supply ekstrim. Jadi kalau seandainya ini justru marketnya tidak kuat naik ya, itu bisa gawat. Marketnya justru bisa bereaksi dari supply ekstrim di sini untuk melanjutkan penurunan secara daily, belum ada retracement turun. Ya. Jadi kalau ada yang mau buy, saya rasa ini sudah telat buat buy. Kalau buy di atas, saya worry doang sih. Ini 4375 dan juga 4382 selaku change of character daily, saya juga worry. Apakah dia bakal beneran ditembus dan terbang, atau itu cuma di sweep dan lanjut turun jebret jauh ke bawah, mengambil liquidity doang, atau nggak mengambil stop loss. Ya, kalau buy di atas hati-hati sekali, jangan gegabah. Ini kalau jujur sudah telat buy ya, ini sudah telat buy. Kalau ada yang mau cari sell baru, ya tadi doang sih kalau bisa ya, di H4 tunggu dia keluar dari fair value gap, atau enggak H1 tunggu di bawah 4300 semua ini baru cari sell. Kalau 15 menit agak sulit sih sebenarnya. Agak sulit ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini ya. Untuk hari ini sih kita tidak ada berita apapun sih, yang penting hari ini ya santai aja. Cuman nggak tahu deh ini hari ini bakal terjadi sesuatu hal yang gimana, nanti kita tunggu aja. Oke? Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.